Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai pemikiran pendidikan menurut Al-Qabisi. Siapakah Al-Qabisi? Al-Qabisi adalah salah satu ilmuwan klasik awal abad keempat Hijriah yang terkenal dengan ide-ide briliannya tentang berbagai konsep pendidikan Islam. Bahkan, konsep pemikirannya menjadi rujukan dalam pengajaran anak-anak pada masanya. Selain itu, pemikirannya dalam filsafat pendidikan diyakini sebagai salah satu pemikiran terbaik di bidang pendidikan. Berikut adalah biografi dari Al-Qabisi. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Hasan bin Ali bin Muhammad bin Khalaf bin Ma'arifi Al-Qabisi Al-Faqih Al-Qayrawani. Tempat tanggal lahir Qairawan, Tunisia, Senin, bulan Rajab tahun 324 Hijriah, 935 Masehi. Wafat di Makbaroh Bab Al-Tunisia Ar-Raihanah 3 Rabiul Awal tahun 403 Hijriah, 23 Oktober 1012 Masehi. Dalam masa pendidikannya, Al-Qabisi belajar pada ulama-ulama Malikiyah di tempat kelahirannya. Al-Qabisi juga pernah merantau ke negara-negara timur, menunaikan ibadah haji di Mekkah, dan beliau menetap antara Mesir, Iskandaria, dan Hijaz selama 5 tahun, yaitu pada 352 Hijriah sampai tahun 357 Hijriah, untuk menuntut ilmu serta mendengarkan hadis dari para ulama. Karya-karya Al-Qabisi sebagaimana menurut Qat'iyyah, Ibnu Farhun dan Abdurrahman. Kitab-kitab yang dikarang Al-Qabisi yaitu Al-Muhit, Al-Fiqh wa Ahkam Ad-Diyanah. Yang kedua, Al-Mub'id min Sibhi At-Ta'wil. Yang ketiga, Al-Munabbih li Al-Fithan an Gawail Fitan. Yang keempat, Al-Risalah Al-Mufassala li Ahwal Al-Muta'allimin wa Ahkam Al-Mu'allimin wal Muta'allimin. Yang kelima, Al-I'tiqadat. Yang keenam, Manasik Al-Hajj. Yang ketujuh, Mulakhasi Al-Muwatta. Yang kedelapan, Al-Risalah An-Nashiriyah fi Al-Rad ala Al-Bikriyah. Yang kesembilan, Al-Zikr wa Al-Du'a. Kita lanjut bab keempat. Di sini ada guru-guru dari Al-Qabisi, yaitu yang pertama ada Abu Al-Abbas Al-Ibyani At-Tamimi, yang kedua ada Ibnu Masrur Ad-Dibag, yang ketiga Abu Abdullah bin Masrur Al-Asal, yang keempat Ibnu Al-Hajjaj, yang kelima Abu Al-Hasan Al-Kanisi, yang keenam Daras Ibnu Ismail Al-Fasri, yang ketujuh Ibnu Zakrun, yang kedelapan Abu Ishaq Al-Jabinahi, yang kesembilan Abu Al-Qasim Hamzah Ibnu Muhammad Al-Kinani, yang sepuluh Abu Zaid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Marwazi, 11 Abu Al-Fattah Ibnu Badan, dan yang terakhir Abu Dzar Al-Harawi. Pokok pemikiran pendidikan dalam Islam, yaitu ada 6. Yang pertama, landasan pendidikan Islam. Yang kedua, kurikulum pendidikan. Yang ketiga, tenaga pendidik. Yang keempat, hukuman dalam pendidikan. Yang kelima, metode dan teknik pembelajaran. Yang keenam, pencampuran belajar antara laki-laki dan perempuan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, landasan pendidikan Islam. Dapat dikatakan bahwa konsep pemikiran Al-Qabisi terhadap pendidikan Islam senantiasa berorientasi kepada Al-Quran dan hadis yang cenderung bersifat normatif. Salah satu contoh, Al-Qabisi berpendapat bahwa bagi seorang guru wajib mengajarkan sholat terhadap anak didik saat berusia 7 tahun dan memukulnya jika anak tersebut enggan melaksanakan sholat ketika berusia 10 tahun. Yang kedua, kurikulum pendidikan.
Secara garis besar, Al-Qabisi membagi kurikulum pendidikan ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama, kurikulum ijbari atau wajib. Kurikulum yang wajib bagi setiap anak didik. Kurikulum model ini terdiri dari menghafal Al-Quran, irobul Quran, huruf hijaiyah, syokhal, khot, wudu, dan sholat. Yang kedua, kurikulum ikhtiar atau tidak wajib. Kurikulum ini berisi ilmu hitung dan seluruh ilmu nahwu, bahasa Arab, syair, sejarah Islam, dan sebagainya. Yang ketiga, tenaga pendidik. Guru dalam dunia pendidikan adalah salah satu unsur yang sangat penting. Oleh sebab itu, guru harus memiliki kepribadian yang mulia, karena sikap seperti perbuatan dan ucapannya akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak. Anak didik senantiasa mempersepsikan guru dalam pemikirannya dan selalu menganggap guru adalah suatu hal yang harus dicontoh. Adapun yang keempat, hukuman dalam pendidikan. Dalam memberikan hukuman, Al-Qabisi menyarankan kepada guru untuk tidak memberikan hukuman terlebih dahulu, kecuali setelah memberikan nasihat. Jika hukuman fisik juga harus dilakukan kepada siswa, hendaklah hukuman fisik itu atas dasar unsur mendidik dan dengan catatan tidak sampai merusak fisik anak. Yang kelima, metode dan teknik pembelajaran. Al-Qabisi juga berbicara tentang metode dan teknik mempelajari mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum. Beliau telah berbicara mengenai teknik menghafal Al-Quran dan belajar menulis. Menurutnya, bahwa langkah-langkah penting dalam menghafal Al-Quran dan belajar menulis diterapkan berdasarkan pemilihan waktu-waktu yang terbaik, yang tepat, mendorong meningkatkan kecerdasan akalnya. Adapun yang terakhir, pencampuran belajar antar murid laki-laki dan perempuan. Al-Qabisi tidak setuju bila murid laki-laki dan perempuan bercampur dalam Al-Kutab. Menurut Al-Qabisi, bahwa hal tersebut tidaklah baik karena beliau mengkhawatir kalau anak-anak itu sendiri menjadi rusak moralnya. Meskipun pendapatnya terkesan kuno, namun pendapat itulah yang sesuai dengan garis ajaran agama Islam. Relevansi pemikiran pendidikan Al-Qabisi dengan pendidikan masa sekarang. Yang pertama, nilai-nilai karakter. Yang kedua, pendidikan karakter. Yang ketiga, kurikulum pendidikan karakter. Yang keempat, reward dan punishment dalam pendidikan Islam. Yang pertama, nilai-nilai karakter. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Mufashilah li ahwal al-muta'allimin wa ahkam al-muallimin wa al-muta'allimin, Al-Qabisi menjelaskan nilai-nilai yang ditanamkan pada seorang anak didik. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai keimanan, nilai keberagamaan, nilai akhlak, istiqomah, dan sifat-sifat orang soleh. Pendidikan karakter. Tujuan pendidikan yang mengajarkan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berilmu, kritis, kreatif, mandiri, percaya diri, toleran, dan bertanggung jawab. Kurikulum pendidikan karakter. Al-Qabisi memprioritaskan anak mendapatkan penanaman karakter melalui Al-Quran sebagai rujukan awal. Kemampuan anak untuk membaca, menghafal, dan memahami, serta dilanjutkan dengan materi pokok agama, yaitu ibadah dan sholat dan doa. Reward dan punishment dalam pendidikan Islam. Seorang guru memberikan reward atau hadiah kepada anak didik sebagai bentuk apresiasi yang baik, serta ada pemberian sanksi mendidik yang tidak beresiko oleh guru untuk menghukum
untuk menghukum siswa-siswa yang melanggar peraturan dan disiplin belajar. Mungkin sekian penjelasan dari kami tentang sejarah tokoh pendidikan Islam yaitu Al-Qabisi. Syukron. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.